Baik, semua dimohon open kamera ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera. warahmatullahi Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu berkah dalam. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat bergabung di Zoom meeting dalam kegiatan optimalisasi Google Map untuk branding institusi pada Kamis 10 Juli 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Haji Nadif SAG MSI yang pagi ini juga telah bergabung dengan kita. Yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Haji Ahmad Mustafid SAG MHUM, dan yang kami hormati tentunya narasumber kita, Bapak Muhammad Zulfi Ifani SIP MSC. Selamat pagi Bapak Muhammad Zulfi. Yang kami hormati seluruh peserta optimalisasi Google Map untuk branding institusi yang sangat kami banggakan. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa cukup, langsung saja kami akan mempersilahkan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta untuk memberikan sambutan sekaligus arahan untuk kegiatan pagi hari ini kepada beliau Bapak Haji Nadif SAG MSI. Waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, berkah dalam rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Subbab Sampai ke Tata tempatnya Usaha Pak Mas Oh enggak bisa itu. Kantor Kementerian Agama Kota Makasih Yogyakarta, lagi kan. yang saya hormati ya narasumber kita, Bapak Ibu peserta Zoom yang tidak bisa saya sebut satu persatu, baik dari unsur bawah atap, dari kantor urusan agama, dari madrasah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang pertama, marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim melalui media Zoom. Mudah-mudahan silaturahim kita tentu memberikan keberkahan dan bermanfaat untuk eh, peningkatan kualitas kinerja kita dalam rangka memberikan layanan di tengah-tengah masyarakat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada para keluarganya, para pengikutnya, termasuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam kesempatan ini atas nama Kepala Kantor memberikan apresiasi tinggi atas partisipasi dan kehadiran kita semua dalam rangka mengikuti kegiatan Zoom dengan tema optimalisasi penggunaan Google Map dalam rangka eh, branding institusi kita. Judulnya menurut saya menarik dan ini menjadi kebutuhan bersama. Dan ini juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut, sebagai bentuk realisasi salah satu program prioritas Menteri Agama. Asta Protas atau 8 program prioritas Menteri Agama, salah satunya, kalau nggak salah di butir 8, itu disebutkan digitalisasi tata kelola. Menerjemahkan digitalisasi
digitalisasi tata kelola, itu saya rasa eh, tidak hanya terbatas pada eh, aspek-aspek dokumen maupun administrasi-administrasi yang harus dipenuhi dalam sebuah institusi, tapi kemudian bisa kita maknai juga untuk kepentingan media pembelajaran maupun untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Termasuk dalam hal ini kita akan diskusi, kita akan sharing untuk meningkatkan branding institusi. Baik kita yang berada di bawah atap, institusi kita adalah Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kalau teman-teman di madrasah, tentu institusi kita adalah madrasah, mulai dari jenjang Rodatul Atfal, kemudian MI, MTS, dan Madrasah Aliyah. Kalau kita yang berada di kantor urusan agama, tentu institusi kita adalah kantor urusan agama. Maka melalui forum ini saya harapkan nanti memiliki dampak yang signifikan, memiliki apa makna, sehingga pada saatnya tentu institusi kita dari siapapun itu bisa kita branding dan apa reputasi atau citranya menjadi positif itu. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka itulah kemudian kegiatan ini kita inisiasi, kita fasilitasi, karena memang di satu sisi ini adalah amanah Menteri Agama, tapi di sisi lain itu adalah kebutuhan gitu. Jadi kita sudah tidak ada apa alasan lagi tidak bisa membranding institusi eh, karena alasan tertentu gitu. Karena ruang itu sudah cukup terbuka itu. Ruang itu sudah cukup terbuka. Kemudian dari sisi kebijakan ini sudah sangat apa? Sangat mensupport, sangat care dengan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh institusi itu, termasuk kita yang di Kementerian Agama. Maka ending dari kegiatan ini saya harapkan nanti tidak hanya sekedar kita sharing, tidak hanya sekedar kita diskusi, tidak hanya sekedar kita kemudian mendengarkan, kemudian ada diskusi, tapi harapan saya tentu ada tindak lanjut yang bisa kita kawal bareng-bareng, bermanfaat, memberikan citra yang positif pada institusi atau lembaga kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan Google Map nanti yang akan kita diskusikan, tentu nanti akan berdampak yang pertama dari sisi visibilitas institusi atau lembaga. Visibilitas itu kan apa? Institusi atau lembaga kita itu bisa dilihat oleh siapapun gitu, dimanapun gitu. Kita tidak menginginkan ada masyarakat atau siapapun ketika ingin tahu institusi atau lembaga kita, mau KUA, mau madrasah, kemudian kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta itu apa tidak bisa kemudian melihat secara langsung, tidak bisa kemudian memanfaatkan media yang sudah ada gitu. Mereka harus datang gitu. Bila perlu kan bicara visibilitas, mereka sebelum datang ke kantor, mereka sebelum datang ke madrasah itu sudah ada gambaran di mana kira-kira letak atau lokasi geografis madrasah, kemudian Kementerian Agama maupun kantor urusan agama. Itu dari sisi visibilitas itu sangat membantu gitu. Siapapun bahkan tidak datang ke institusi kita atau kementerian kita, mereka sudah tahu gitu melalui Google Map yang mestinya pada saatnya nanti akan kita kuatkan gitu. Itu maksudnya visibilitas. Kemudian yang kedua tentu dengan memanfaatkan Google Map untuk branding institusi itu harapan saya meningkatkan reputasi itu. Meningkatkan citra positif institusi atau lembaga kita itu. Jadi secara tidak langsung bisa kita manfaatkan untuk kepentingan publish. Secara tidak langsung kita bisa memanfaatkan untuk memberikan penjelasan kepada siapapun yang membutuhkan itu. Jadi citranya sekali lagi akan menjadi positif itu daripada kemudian
siapapun yang ingin tahu tentang keberadaan institusi atau lembaga kita, mereka harus datang secara langsung, mereka harus eh, menempuh jarak yang cukup lama untuk melihat lokasi yang sesungguhnya. Nah, itu kemudian kalau itu yang terjadi, maka citra di tengah-tengah masyarakat, institusi kita itu belum care terhadap media yang ada gitu. Jadi itu yang saya maksudkan dengan penguatan reputasi. Kemudian yang ketiga, saya berkeinginan dengan kita bersama-sama memahami tentang pemanfaatan Google Map untuk kepentingan itu, ada banyak program atau kegiatan-kegiatan yang mestinya bisa berbasis ini gitu. Salah satu contoh adalah di tahun 2025 kita cukup banyak mendapatkan tambahan amunisi. Penyuluh-penyuluh kita juga cukup banyak, kemudian teman-teman penghulu juga cukup lumayan, guru-guru kita juga menyebar di mana-mana gitu. Pendek kata, insya Allah madrasah, kemudian kantor urusan agama, termasuk kantor Kementerian Agama bawah atap saat ini SDM kita sudah cukup melimpah dibandingkan beberapa tahun terakhir. Lah, untuk mengetahui ketugasan, misalnya teman-teman penyuluh misalnya, kita kemarin sedang diaudit oleh Irjen Pusat itu. Ternyata ditemukan bahwa penyuluh-penyuluh kita ini dari si ketugasan ini masih ada overlap itu. Belum proporsional, belum rata itu. Melalui Google Map yang nanti pada saatnya akan kita inisiasi menjadi salah satu media, itu saya rasa bisa menjawab itu. Jadi misalnya di kecamatan mana atau di kementerian mana, itu jumlah masjidnya ada berapa gitu. Lokasinya ada di mana. Nah, ini titik-titik inilah yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk menuluskan atau menentukan kebijakan. Oh, penyuluh ini tugasnya di sini gitu. Itu berdasarkan itu gitu. Yang saya maksudkan dengan sesungguhnya Google Map ini bisa kita manfaatkan untuk peta dakwah kita, utamanya teman-teman penyuluh, sehingga pada saatnya dari sisi itu mereka eh, mendapatkan kepastian dan memudahkan kita untuk melakukan pemantauan gitu, pemantauan. Jadi sekali lagi manfaatnya besar sekali sesungguhnya kalau kemudian kita bisa memanfaatkan Google Map yang saat ini sesungguhnya bagi kita sudah cukup familiar, tapi implementasinya yang bisa kita sonding di kantor kita ini tentu perlu penguatan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi monggo kemudian di sini juga mestinya hadir teman-teman Prakom yang memiliki kapasitas yang pada saatnya misalnya mampu menerjemahkan salah satu persoalan kita terkait dengan peta dakwah, kita buat peta dakwah itu melalui Google Map yang ada. Basisnya saya rasa bisa didiskusikan, bisa berbasis majelis taklim, bisa berbasis apa masjid, bisa juga kemudian berbasis RW atau kemudian mungkin kelurahan. Tinggal kemudian kita maunya seperti apa. Jadi saya harapkan dengan memanfaatkan Google Map ini bisa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan eh, penguatan kinerja kita. Kemudian yang terakhir, saya juga optimis bahwa dengan Google Map ini bermanfaat sekali dalam rangka untuk pemetaan kebutuhan pegawai gitu. Eh, Biasa kemudian ketika pengambil kebijakan ada tata kelola SDM itu yang kita lakukan bisa kemudian melalui eh, melalui mutasi, melalui promosi itu bagian-bagian yang bisa kita lakukan dalam rangka penataan SDM itu. Lah, sangat terbantu Bapak Ibu ketika bicara penataan SDM itu basisnya adalah kewilayahan gitu. Jadi misalnya ini ada Pak Eko itu. Pak Eko itu tinggalnya di mana, kemudian dengan KUA Mantri Jeron itu jaraknya berapa, kemudian dengan Umbul Harjo itu jaraknya berapa, berapa kilo, dengan Kemenak Kota Yogyakarta itu berapa kilo. Kalau masing-masing ASN punya peta seperti itu saya rasa bisa membantu para pengambil kebijakan untuk mengambil apa keputusan, mengambil eh, apa kebijakan-kebijakan yang pada saatnya diberlakukan bagi seluruh ASN itu gitu.
Jadi muaranya adalah mensejahterakan, tidak ada lagi kemudian mutasi atau promosi yang kemudian di kemudian hari itu mendiskusikan kaitannya dengan eh, letak atau lokasi kewilayahan yang bersangkutan. Jadi saya rasa bagus ketika pada saatnya setiap SDM itu memiliki biodata yang biodata itu sudah apa include di situ itu. Misalnya di sini ada Mbak Zara ya di sini tadi itu. Mbak Zara itu rumahnya di mana, kemudian dengan kantor itu berapa kilo, kalau dimutasi ke KUA yang paling jauh itu kira-kira di mana, itu tuh kan clear itu. Tapi selama ini kan kita nggak punya data itu, sehingga kita kesulitan itu. Misalnya Mbak Zara itu mau dimutasi di mana itu kira-kira kadoan apa ora ya? Apa malah didoke gitu. Nah, itu bagus kalau kemudian masing-masing SDM, masing-masing ASN itu memiliki itu. Jadi biografinya, simpeknya itu sudah muncul gitu. Tugasnya di mana, rumahnya di mana, terus jaraknya dengan kantor berapa, jarak tempuh dengan madrasah-madrasah sekota Yogyakarta itu seberapa. Itu saya rasa basisnya adalah Google Map yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi sekali lagi kegiatan ini sangat bermanfaat banyak untuk kepentingan penguatan atau peningkatan kinerja pegawai. Oleh karena itu, monggo kegiatan ini saya rasa bisa diikuti oleh seluruh stakeholder, termasuk kemudian masing-masing utusan dari institusi atau satker di wilayah Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Dan saya nyuwun kemudian kegiatan ini tidak berhenti di forum diskusi, tidak berhenti di forum sharing, tapi setidaknya nanti ada tindak lanjut, ada hasil yang memang kita dapatkan dari program ini. Bukankah kemudian salah satu asta protasnya Pak Menteri itu juga ada layanan keagamaan yang berdampak itu. Ya salah satunya ini bagaimana kemudian ini memiliki dampak yang positif untuk kepentingan layanan kita di jajaran kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Sekali lagi saya mengaturkan selamat atas inisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan marilah kegiatan pada kesempatan pagi hari ini kita buka bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita bersamai dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, maka kegiatan optimalisasi Google Map untuk branding institusi saya nyatakan secara resmi dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Pak Haji Nur AGSI yang memberikan sambutan dan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan optimalisasi Google Maps untuk branding institusi dan eh, Pak Kasubag bergabung tidak? Baik, langsung saja ya kita menuju materi optimalisasi yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Pranata Humas satu-satunya di Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kepada beliau, Mas Eko Trianto, S. SOSI, MSI, Pak, boleh nyebut nanti Eko. Silakan Mas Eko. Baik, terima kasih Mbak Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, yang kami hormati narasumber kita, Mas Zulfi Ipani, yang jauh-jauh datang dari Klaten untuk bisa membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini setelah seluruh peserta acara Sinau Lokalatih Tumbuh Bersama edisi pertama mengambil tema optimalisasi Google Maps untuk branding institusi. Sebelum kita ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Fani, perlu saya sampaikan berkaitan dengan latar belakang pelaksanaan kegiatan ini, karena pertama saya melihat
sekarang tren masyarakat mencari tahu informasi tentang alamat itu melalui Google. Dan nanti biasanya pada pencarian halaman awal itu yang muncul adalah map, ya Google Map itu. Di situ ada alamat lengkap, kemudian ada review juga. Nah, kendala yang ada di beberapa institusi, termasuk di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta sendiri, itu adminnya berganti-ganti gitu. Dan saya kira di KUA atau madrasah juga hampir sama. Sayangnya akun itu tidak diwariskan gitu. Jadi akun yang ada Gmail-nya itu kemudian berganti orang itu udah lupa password dan lain sebagainya sehingga kita tidak bisa mengakses Google Map untuk memberikan balasan atau mengupdate informasi yang di sana. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang itu, tentang Google Map. Nanti akan disampaikan oleh Mas Muhammad Zulfi Ivani. Kemudian kami di akhir sesi nanti juga akan menyampaikan tata cara untuk posting berita di website. Jadi nanti masing-masing KUA bisa langsung posting di situ. Nanti admin tinggal untuk mengedit dan mempublikasikan. Nah, untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya kepada Mas Fani kami persilahkan, termasuk CV bisa ditayangkan langsung oleh Mas Fani. Monggo, Mas Fani. Nggih, matur nuwun Kang Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Si- Singkat padat jelas, bismillah saya mulai nggih. Mohon izin Bapak-bapak Ibu sekalian, matur nuwun tadi ada Pak Kepala Kemenak, ada tadi ada Pak Kabak, ada Kang Eko yang beberapa waktu lalu mengundang saya dengan nanti ngapunten dengan segala keterbatasan saya nggih. Terus kemudian ada bapak-bapak, ibu-ibu dari KUA, dari mungkin juga ada humas sekolah gitu. Tadi saya sempat lihat ada humas dari Man 1 Madrasah. YK Ya. Madrasah nggih. Semoga nanti ilmu yang bisa saya share bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Jadi ini ilmu yang saya dan teman-teman saya di perusahaan kami jalankan hampir sekitar 13 tahun dan salah satu yang membuat ya alhamdulillah kami laris ya karena memang Google Maps yang teroptimasi. Nah, karena kami ini swasta, jadi memang kita butuh banyak jalur komunikasi ya, butuh banyak jalur sales, butuh banyak jalur marketing promosi. Salah satunya lewat Google Maps yang teroptimasi. Tentu selain Google Maps masih banyak lagi yang kita lakukan, nggih. Jadi ada namanya teknik Google SEO. Jadi nulis, bagaimana caranya ketika nulis itu kita nomor satu di halaman Google. Ada lagi teknik lain, misal namanya Google Ads. Google Ads buat iklan Google. Jadi kita ngiklan kelihatan paling depan sendiri. Tentu berbayar karena pay per click. Bayarnya per klik. Nah, yang terbaru ini yang sebenarnya saya juga masih terseok-seok itu karena mengikuti Gen Z, nggih. Sekarang Gen Z itu makainya pakai TikTok. Jadi Gen Z itu makainya pakai TikTok, bahkan Google mereka adalah TikTok itu sendiri. Jadi kolom pencarian TikTok itu adalah Google bagi teman-teman Gen Z. Nah, saya kurang tahu apakah teman-teman sudah memahami atau belum perubahan zaman seperti itu ya. Jadi saya setahun 2 tahun terakhir ini sedang mencoba bangun tim juga untuk masuk ke TikTok, untuk masuk ke Reels Reels Instagram. Nah, bagaimana caranya video-video vertikal itu juga penuh dengan konten-konten kita. Oke, saya coba Bismillah, izin share screen, guys. Oke. Sebentar ini biar oleh admin diizinkan share screen. Oh, Oke, sudah ini bisa? siap. Oke, oke, siap. Oke, Bismillah. Saya coba sharing tentang optimasi Google Maps. Jadi ini ilmu lapangan, ilmu praktis yang kami pelajari secara rutin. Setiap waktu kita lihat bagaimana perubahan-perubahan algoritmanya dan kita praktekkan untuk membangun bisnis. Nah, tentu nanti prakteknya bisa disesuaikan, karena bapak-bapak, ibu-ibu boleh jadi ada yang ngelola KUA, ada yang ngelola sekolah, ada yang ngelola kantor
kantor Kemenaknya, macam-macam. Jadi bahkan mungkin nanti juga bisa digunakan pribadi untuk kepentingan pribadi. Misal yang rumahnya juga digunakan untuk toko, untuk warung. Misal Kang Eko punya warung bebek. Nah ini siapa tahu dengan memaksimalkan teknik-teknik yang sudah kami lakukan ini nanti bisa tambah laris, insya Allah gitu. Dan mungkin bapak-bapak yang lain juga kalau ada yang punya usaha. Oke, namanya optimasi Google Maps untuk branding institusi. Nah, singkat pada jelas, eh, CV saya, nama saya Muhammad Zulfi Ivani. Saya tadi, Kang Eko bilang dari Klaten, sebenarnya saya cuma di Sleman kok. Saya Biar tinggal di kelihatan jauh. Ya. Iya kelihatan jauh. Saya tinggal di Utara Monjali, di Lempong namanya. Oke. Jadi sebagian besar saya masuk Jogja sekitar tahun 2006 dan alhamdulillah 2006 sampai hari ini bantu nguri-nguri di Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagian besar amanah saya ngurusi soal media. Jadi saya dan tim saya kita expertise-nya di ngopeni media, foto, video, digital marketing dan alhamdulillah pas sejak 2020 juga bantu-bantu di Universitas Muhammadiyah Klaten gitu kan. Oke, siap lanjut. Nah, sekilas biar paham Bapak Ibu terlihat konteksnya ya. Jadi kami punya usaha namanya iFrame Rental. Sekarang kalau cabang rentalnya ada 6, ada di apa namanya di Jalan Palagan di Monjali di utara Monjali itu ada di Jalan Parangtritis ada 2, kemudian ada di Jalan Kusuma Negara dekat di timur Bonbin, ada di Selokan Mataram dan ada juga di Gamping. Nah, dulu alhamdulillah bisa mulai bisnis salah satunya karena menang namanya BRI Studentpreneur. Jadi lomba bisnis dari UGM dulu untuk alumni sekitar tahun 2012. Nah, dari modal itulah kemudian kita gelindingkan, kita putar untuk membangun usaha. Nah, perusahaannya namanya macam-macam ya. Ada nama CV iFrame, CV Rekama, PT iFrame Solusi Multimedia, dan CV iFrame Inovasi Media. Gitu kan. Jadi fokus bisnis saya dan teman-teman di perusahaan itu adalah bisnis inovasi multimedia. Jadi kita rental peralatan multimedia. Dulu ketika Corona kami termasuk inovasi kami jualan Zoom. Nah, seingat saya Kemenak kayaknya pernah beli juga ya Kemenak. Terus yang sampai sekarang masih klien saya itu Dinas Kesehatan DIY juga masih beli Zoom itu kan. Nah, kemudian yang lainnya umumnya saya kan sewa kamera. Jadi kamera foto, kamera video, lensa-lensa, kemudian sound system dan sebagainya. Yang kalau sekarang istilahnya kita ngarahkan adalah kebutuhan orang meeting. Ya, kira-kira gitulah. Orang meeting butuh apa? Butuh proyektor, butuh foto, butuh video. Insya Laptop Allah gitu. kami siap. Laptop juga, kami juga punya sewa laptop. Insya Allah stoknya ratusan. Misal Bapak Ibu ada meeting-meeting keluar kota, meeting-meeting di hotel butuh support laptop, kita juga bisa menyediakan. Oke. Nah, oke. Nah, ini hari ini usaha kami sudah alhamdulillah bisa sejauh ini berjalan ya tentu dengan izin Allah. Dan semoga nanti bisa apa yang kami lakukan di usaha bisa sedikit membantu Bapak Ibu untuk promosi itu kan. Oke. Oke. Ini perkenalan juga nulis buku. Saya support istri nulis buku. Jadi sama-sama usaha, sama-sama ikhtiar memaksimalkan kemampuan yang diberikan Allah. Nah, ini saya mensupport istri untuk nulis buku. Jadi alhamdulillah sudah ada 3 buku. Nah, nanti mungkin kalau ada yang bertanya nanti akan saya kirimkan 1 atau 2 buku, nggih. Nanti insya Allah saya titipkan lewat Kang Eko nanti untuk penanya terbaik. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara Google Maps, kita perlu bicara mindset yang mendasar, nggih. Jadi mindset mendasar di Google Maps itu ini yang sering saya sampaikan ke tim saya itu adalah statement dari Bill Gates. Bill Gates itu pernah menyatakan bahwa if your business is not on is not on the internet, then your business will be out of business. Ini legendaris banget kata-katanya. Jadi kalau urusan kita, bisnis kita, organisasi kita itu tidak terlihat di internet, nggak bisa dicari maksudnya. Di googling nggak ketemu, dilihat di Instagram nggak ketemu, dilihat di TikTok nggak ketemu. Itu kata Bill Gates berarti out of business. Nah, apa ya artinya ya? Bisa mungkin kalau padanan katanya mungkin kayak dianggap bangkrut, dianggap bubar itu kan, dianggap sebenarnya kita nggak pernah usaha apa-apa kalau ternyata hari ini kita tidak
terlihat di internet, gitu kan. Nah, kenapa? Karena ada keyakinan mendasar bahwa pertama tadi yang disampaikan Bill Gates, bisnis yang tidak terlihat di internet adalah bisnis yang siap gulung tikar. Ini saya mengartikan secara bebas, nggih. Kantor atau gini aja, kantor institusi yang tidak terlihat di internet hari ini adalah kantor yang siap gulung tikar, siap bubar. Nah, selanjutnya bahkan ada fakta menarik juga. Ini sebenarnya ini tahun 2017. Tahun 2017 Tubular Insight buat penelitiannya, tapi kelakon bener, terjadi benar di tahun 2025 ini nggih. 64% orang akan membeli produk setelah menonton video menarik mengenai ulasan suatu produk. Di tahun 2017 terbukti. Mungkin hari ini yang mau beli mobil baru mesti lihat Mas Wahid, mesti lihat Fitra Eri itu kan ya. Mesti lihat Mas Mobi, lihat mobil, mau nyari mobil, misal mau nyari, katakan mau nyari Veloz ya, mau beli mobil Avanza Veloz 2022, cari aja di YouTube. Nah, misal Ridwan Hanif itu kan nonton, oh ternyata gini speknya ya, harga pasnya segini ya, plus minusnya segini ya. Yang pengen beli HP baru, nontonnya mungkin David Gadget In, Sobat HP, atau Jagat Review gitu kan. Jadi orang akan semakin yakin membeli suatu produk ketika ada videonya. Orang jadi akan semakin yakin, misal katakan di sini ada sekolah ya, masuk ke MAN 1 YK, MAN 1 Yogyakarta, itu ketika ada videonya. Jadi ada video misal eh, video keliling, nah, keliling sekolah, nah, itu kan. Atau video testimoni dari alumni, atau video yang menjelaskan, atau misalnya ada salah satu guru yang rajin posting, dia ketika ngajar juga di online kan. Semakin sering terlihat, orang akan semakin seneng atau semakin mau membelinya. Nah, di kampung istri saya, di tempat istri saya, asli istri saya di Madiun itu, kan yang terkenal itu kalau legendnya namanya Pecel 99. Pecel 99 itu karena pernah didatangi SBY, dipajang besar itu. Nah, legend banget itu kan. Tapi ternyata sekarang ada pesaingnya, selisih selisih sekitar 4-5 ruko ke arah berarti ke arah selatan itu ya. Sorry, selatan utara ya, selatan lah kira-kira. Itu ada namanya pecel pojok Madiun. Nah, itu juga laris banget. 24 jam bukanya. Setelah saya amati kenapa larisnya, salah satunya karena dia online TikTok 24 jam. Jadi dia masang HP itu dia dia itu loh, lagi ngelayani bungkus pecel itu di online kan terus 24 jam nonstop itu. Yang nonton juga banyak. Mungkin orang kangen dengan pecel ya, kangen pecel kemudian nonton gitu kan. Jadi kalau jadi sekarang salah satu konten iFrame, konten usaha kami yang kita galakkan tuh ya konten layanan. Jadi orang ketika melayani serah terima alat rental kamera gitu di video. Kadang ada yang lucu-lucu itu kan. Ada yang ngenyang, ada yang nawar, ada yang minta bonusan, ada yang macam-macam lah. Yang lucu-lucu kami posting gitu kan. Nah, itu jadi konten-konten yang bagus itu kan. Nah, kira-kira konten macam apa, video yang macam apa yang bisa ditampilkan di sosmed bapak-bapak, ibu-ibu kantornya gitu kan. Nah, ini data coverage media. Nah, jadi hari ini TV itu 96% ya. Secara populasi kita 96%. Outdoor media, media outdoor ya, reklame dan sebagainya 53% dilihat oleh populasi. Radio 37%. Meskipun saya yakinnya kalau sekarang radio itu bergeser. Kalau dulu mungkin zaman bapak-bapak, ibu-ibu ketika masih kecil atau dulu orang tua itu mendengarkan radio itu jadi rutinitas nggih. Bangun tidur dengerin radio sambil siap berangkat kerja, mau tidur dengerin radio. Kalau sekarang dugaan saya juga pernah baca penelitiannya, orang sekarang yang denger radio itu kebanyakan orang yang nyetir mobil. Jadi orang yang di dalam mobil itu dengerin radio. Nah, nah. Kemudian ini yang menyedihkan juga adalah koran. Ini koran sudah sunset banget ya. Sudah maghrib lah koran itu. Bisnis koran sudah maghrib, sudah banyak yang tutup. Republika tutup, eh, Jakarta Post ya, bahkan di mana di Amerika juga ke New York Post juga udah tutup korannya, sekarang tinggal yang online karena memang secara readership, secara pembaca koran itu sangat-sangat menurun. Sekarang orang lebih mending pagi hari itu sarapan TikTok sama sarapan Facebook, baca beritanya. Nah, ini yang menarik sekaligus jadi concern kita adalah internet makin tinggi,
Ini data APCI tahun 2024, internet sudah hampir 80% ya. Jadi 8 dari 10 populasi kita di Indonesia itu sudah paham internet, sudah mengkonsumsi internet. Nah, ini jadi concern kita bagaimana kita memperlakukan teknik marketing kita, teknik promosi kita. Ketika kita tahu kolamnya itu isinya adalah kolam ikannya itu isinya orang-orang yang main internet, berarti kita harus menyediakan pancing atau menyediakan umpan yang juga bentuknya untuk mereka. Ya kalau lele berarti kan lele makannya apa ya? Mungkin lele makannya eh, apa nih sayur gitu kan. Nah, kalau ikan misal ikan laut ya makannya yang berbeda. Nah, itu maksud saya bagaimana kita membuat konten iklan yang sesuai dengan populasi, sesuai dengan kolam ikan yang terbentuk. Nah, artinya dari data ini saya ingin menyatakan bahwa kita harus jadi alien untuk tidak terhubung dengan media. Jadi kalau mau tidak terhubung dengan media sama sekali ya jadilah alien, jadilah penduduk luar angkasa gitu kan kalau lebih itu. Oke. Nah, ini kenapa kok harus Google? Jadi survei online mengatakan kenapa kok kita menggunakannya Google ya? Kenapa kok tidak TikTok? Kenapa tidak Instagram? Kenapa tidak apa YouTube? Produknya apa lagi yang lainnya kayak WhatsApp gitu ya. Nah, ini jadi sekali lagi tekniknya macam-macam Bapak-bapak Ibu-ibu. Ada banyak teknik yang bisa kita gunakan. Jadi teknik Google Map ini hanyalah salah satu teknik. Nah, tentu ini jadi PR mungkin kalau di sekolah apa ya ada humasnya ya. Kalau di KUA ada humasnya gitu. PR dari humas atau marketing untuk memaksimalkan teknik mana yang paling cocok untuk untuk mencari konsumen, mencari siswa baru itu kan. Nah, kenapa kok Google? Nah, jadi survei online mengatakan 7 dari 10 orang pengguna internet menggunakan Google untuk mencari informasi produk. 7 dari 10 orang menggunakan internet untuk mencari informasi produk. Saya masih ingat dulu awal-awal masuk Jogja itu pas kuliah, saya juga ketika itu latihan jualan gitu. Saya dulu diminta untuk nyari batik ketika itu. Saya masih ingat di tahun 2006. Itu saya ketika disuruh nyari batik itu saya datangi. Jadi naik motor ke Malioboro dulu kan Malioboro masih boleh parkir ya kanan kiri ya. Datangi satu persatu batik itu nanya nanya harga, nanya stoknya itu kan. Fast forward jauh sekarang itu. Sekarang kan kalau kita mau nyari apa kan nyarinya di Google ya, Google Map malah. Saya rata-rata seminggu sekali nyari soto. Sotonya yang sekarang saya senengi itu soto Pak Jio, Bantul, Serandaan. Jadi dari rumah saya Monjali saya ke Serandaan seminggu sekali. Habis ngantar anak sekolah jam 7 terus main ke Serandaan. Itu tahu dari mana? Taunya dari Google Map. Jadi Google soto enak di Bantul. Nah, yang keluar soto rezeki, soto Pak Jio. Ada soto apa lagi yang agak utaranya Pak Jio dikit itu. Nah, jadi gara-gara lihat di Google Maps terus lihat Google Maps, reviewnya bagus-bagus nih, enak. Terus kelihatan harganya kan, ada postingan daftar harga, wah harganya masuk akal, nah, belilah. Dan segala macam ya. Kita sekarang mau beli apa aja, Google Maps dulu ya. Saya kemarin sore nyari sendal itu, saya kan sendalnya saya cocok dengan Eiger, ya saya nyari di Google Maps, Eiger di mana aja posisinya. Nah, mana yang layanannya paling bagus, itu mana yang paling dekat gitu kan. Nah, begitu dan seterusnya lah. Artinya bahwa 7 dari 10 orang pengguna internet menggunakan Google untuk mencari informasi produk. Kita mau nyari mau belanja apa, apapun sekarang nyarinya di Google dulu. Nah, nah, oke. Selanjutnya juga 93% traffic bisnis online datangnya melalui search engine. Nah, oke. Jadi 93% orang jualan itu 9 dari 10 orang jualan itu sekarang mencari dulu di search engine baru membeli. Oke. Oke. Nah, intinya adalah di era digital hari ini, orang tidak akan mencari kita lewat brosur, reklame, rontek. Mereka mencari kita lewat Google. Nah, di era digital hari ini, orang-orang tidak lagi mencari kita lewat brosur, reklame, atau rontek, tapi mereka mencari kita lewat Google. Nah, oleh karena itu, ketika kita bisa menguasai Google dengan maksimal, kita bisa mendatangkan pembeli, mendatangkan klien, mendatangkan konsumen, nah sebanyak-banyaknya. Nah, saya mohon maaf izin cerita agak basic ya. Jadi saya anggap kita nol semua ya, gitu aja lah ya. Mungkin ada yang juga ahli, tapi saya anggap kita nol dulu ya. Jadi contoh display hasil Google ya Bapak Ibu-ibu ya. Jadi contoh display hasil Google. Ini misal kemarin saya punya klien biro umroh di Klaten. Saya baru kemarin ada biro umroh di Klaten. Ini ketika kita nyari
search umroh Klaten, nah nanti akan ada 3 hasil. Nah, ketika kita nyari sesuatu di Google, kita buka Google Chrome, kita nyari misal umroh Klaten atau umroh Jogja, Haji plus Jogja, umroh. Nanti akan ada 3 kategori hasil Bapak Ibu. Hasil pertama paling atas itu namanya Google Ads. Biasanya tulisannya namanya ada tulisan sponsored, ada sponsored. Jadi dia berbayar. Jadi pay per click. Jadi orang ketika kalau kita ngeklik nanti yang iklan dia berkurang saldonya. Nah, berapa harganya? Nah, tergantung harganya itu tergantung bidding. Jadi tergantung lelang. Jadi makin berat persaingannya makin mahal. Kalau saya buat iklan rental kamera itu kisaran 1.000 sampai 2.000 per kliknya. Kalau yang umroh ini, umroh Jogja, saya juga punya klien. Umroh Jogja itu per kliknya bisa sampai 10.000 sampai 20.000. Mahal. Jadi 10.000 sampai 20.000 per klik, tapi ya itu potensi closingnya kan ya. Misal kalau closing umroh itu per paketnya 30 juta, 25 sampai 30 juta. Kalau closing haji plus di atas 100 200 lah gitu kan. Nah, yang kemudian setelah Google Ads ini ada hasil pencarian namanya Google Maps. Istilahnya dari Google Maps itu Google Maps 3-pack. Google Maps 3-pack. Jadi pencarian Google nanti akan keluar 3, makanya namanya 3-pack. Jadi akan keluar 3 pencarian teratas. Nah, gimana caranya masuk 3 teratas ini, Pak, Bu? Nah, nanti akan saya jelaskan teknik strateginya, nggih. Jadi inilah yang kita kejar. Bagaimana kalau orang nyari kita, nyari produk kita, kita keluar paling atas di 3-pack teratas ini. Baru selanjutnya yang bawah ini namanya pencarian organik, namanya SEO base. SEO itu Search Engine Optimization. Nah, nanti biasanya ada berhalaman-halaman. Jadi halaman 1, halaman 2, halaman 3. Tapi umumnya kalau mau kalau mau efektif harus jadi halaman 1. Karena halaman 2 itu kata orang-orang digital marketing itu halaman kuburan. Orang kemungkinan hanya akan buka halaman pertama tok ketika mencari. Nah, kita juga harus ngejar jadi nomor 1. Tapi ini satu satu pembelajaran sendiri. Dulu saya belajar SEO base itu sekitar 3 hari, ya, kayak camp itu loh, ngecamp ngecamp di hotel 3 hari pagi sampai malam. Bagaimana caranya menjadi nomor 1 di SEO base. Nah, oke. Oke, jadi sekali lagi ada ketika kita nyari Google ada 3 hasil pencarian, ada Google Ads, ada Google Maps, ada pencarian organik. Walaupun sekarang saya baru sekitar sebulan 2 bulan ini ngecek lagi, ini masih secara random ya, belum pasti keluar itu sebenarnya di atas sponsored content ada lagi sekarang Gemini. Mungkin kalau yang sadar pencarian Google, sekarang ketika Google itu atas sendiri nanti yang keluar tuh malah Gemini. Gemini itu AI-nya Google maksudnya. Jadi dia kayak ngerangkum hasil pencarian. Nah, saya baru 2 pekan lalu bangun tim untuk gimana caranya iFrame masuk Gemini. Gimana caranya iFrame masuk Chat GPT. Itu ada teknik-tekniknya sendiri. Tekniknya berbeda lagi. Nah, ini disrupsi lagi. Kita baru belajar nguatin satu teknik, ternyata ada teknik baru lagi nih. Nah, ini perlu pertemuannya panjang lagi, ini beda lagi. Tapi kita perlu antisipasi. Sekarang pencarian Google itu yang teratas secara random akan keluar Gemini. Gemini akan keluar di atas sponsored, di atas Google Maps, di atas pencarian yang organik. Oke. Ini apa namanya umum, sorry, dasar aja. Jadi Google Maps itu tool gratis dari Google untuk memunculkan bisnis atau edisi kita di Maps dan Search. Ini contoh hasil pencarian hasil setting Google Maps di tempat kami. Ini punya saya, jadi punya kami. Jadi kelihatan Pak nanti. Kalau udah punya kita nanti ada tulisannya. You manage this business profile. You manage this business profile. Percaya nggak percaya, KUA seluruh Jogja, saya udah cek ya. KUA seluruh Jogja itu tidak ada adminnya. Tidak ada adminnya. Jadi KUA seluruh Jogja itu Google Maps-nya tidak ada adminnya. Jadi kalau tidak ada adminnya, ada keluar tombol claim this business. Maksudnya jadi admin untuk KUA-nya bisa.
Itu kalau banyak orang nakal, Pak, nanti bisa diklik, diambil alih bisa. Karena saya pernah uji coba, jadi ada bakmi Jawa dekat rumah ya. Itu ada Google Maps-nya, banyak reviewnya, ratusan, hampir 500-an, tapi nggak ada adminnya. Adminnya kosong tuh loh. Saya pencetlah tombol claim this business. Saya jadi admin. Itu bisa kok saya jadi admin. Sampai sekarang saya selalu dapat notif. Kalau ada yang review bagus, review jelek, saya dapat notif. Dan saya bisa aja kalau saya nakal, ganti nomor HP-nya ke nomor HP saya itu kan. Kalau mau pesan ke saya dulu gitu kan. Atau saya ganti nanti namanya jadi misal bakmi Jawa Palagan, saya ganti namanya jadi bakmi Jawanya Pak Fani gitu kan. Bisa. Nah, jadi hati-hati Pak Bu, nanti kalau belum nggak diklaim Google Map-nya diambil alih orang lain sangat-sangat bisa gitu kan. Nah, oke. Jadi ini contoh yang kami lakukan, ini udah sekarang alhamdulillah 1.151 review untuk rental kami. Rental kami yang cabang lain ada yang 600, ada yang 500. Nah, kita punya teknik bagaimana memaksa dalam tanda kutip memaksa orang untuk memberi review. Oke. Ini kantor Kemenak. Nah, ini kantor Kemenak tentu lebih ramai daripada iFrame ya. Saya yakin lebih ramai daripada iFrame. Tapi kenapa kok reviewnya cuma 16? Kantor Kemenak Kota ini saya yakin lebih ramai daripada iFrame, tapi reviewnya hanya 16. Ini seingat saya juga di bawahnya ada tombol claim this business. Seingat saya. Ini saya potong karena kepanjangan ya. Jadi kantor Kemenak masih belum teroptimasi. Sekali lagi, Google Maps itu bukanlah sekedar peta, tapi dia adalah media komunikasi publik. Karena di sana kita bisa posting macam-macam. Misal kalau kayak rumah makan, posting menunya, harganya, bentuk makanannya, interiornya, eksteriornya. Jadi orang yakin. Kalau mau datang tuh yakin bahwa ini tempatnya nyaman, layanannya bagus, eh, helpful, itu kan cepat layanannya dan sebagainya itu kan. Jadi ketika kita mau optimasi, sekali lagi kita mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak, lebih rame gitu kan. Nah, oke, kondisi kita hari ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini contoh nih, saya lihat ya. Bapak terlihat bukan ya? Terlihat jelas nggih? Terlihat jelas nggih? Kondisi kita hari ini saya coba Google Maps, KUA, ini sebagian saya screenshot ya. Gondokusuman reviewnya cuma 7. Paku Alaman reviewnya cuma 10. Meregangsan reviewnya 23. Tegalrejo reviewnya 26. Tegalrejo. Bahkan Tegalrejo ini salah setting, Pak. Salah setting Google Maps. Karena tulisannya fasilitas militer. Jadi kalau Tegalrejo ini adalah fasilitas militer. Tulisannya Army Facility. Tegalrejo. Kalau Mergangsan Government. Kementerian Pakualaman Religious Institution. Nah, kalau saya coba tadi saya coba ngelihat di list Google Maps, agaknya yang paling mendekati itu yang benar Government Office. Government Office ya, jadi kantor pemerintahan gitu kan. Kalau religious institution kayaknya lebih tepatnya kayak itu ya, kayak ormas ya, ormas agama ya, Muhammadiyah, NU atau Persis atau LDII ya. Jadi kurang pas kalau religious institution. Nah, tapi yang ini agak salah salah setting ini. Nah, Itu ini bahaya contoh, itu. hah? Bahaya itu jadi target militer. Di Army Facility. Nah, saya lihat yang paling ramai reviewnya itu KUA Umbul Harjo. Nah, semoga saya nggak salah ya. Yang paling ramai reviewnya itu Umbul Harjo ada 101. Ya, Umbul 101. Harjo gitu. J, betul Pak. Alhamdulillah. Nah, masalahnya ini loh yang saya Masih. bilang ini tidak ada adminnya. Jadi keluar tombol own this business. Kelihatan ya. Jadi ini tombol ini kalau diklik nanti bisa untuk ngeklaim admin. Nah, boleh dicoba nanti. Silakan. Jadi kalau kita bukanya lewat Google Chrome keluarnya kayak gini. Own this business. Kalau bukanya lewat Google Maps nanti akan ada tombol claim this business ya. Sebenarnya sama aja substansinya. Intinya mau nggak jadi admin di sini gitu kan. Nah, karena dulu sejarahnya Pak. Jadi bisa jadi Google Maps kita itu dibuatin bukan kita yang buat sendiri. Bisa jadi dibuatkan oleh Google. Bisa jadi seperti itu. Jadi Google itu pakai mobil itu loh. Mungkin kalau pernah lihat ya. Mobil apa? Mobil HRV. Mobil HRV yang ada di atasnya ada kamera itu loh. Kamera
muter-muter itu loh. Nah, dia jalan-jalan, ketika lihat ada kantor atau toko yang bagus, yang ramai, dia akan buatin secara otomatis. Nah, ketika itu terjadi, berarti belum ada adminnya. Nah, itu kita sendiri yang harus mengambil alih, mengakuisisi. Oke, ini lagi fakta unik, Pak. Jadi saya kemarin nanya Mas Eko, Mas yang hadir siapa aja? Oh, ternyata ada juga humas sekolah ya, humas madrasah berarti kalau Kemenak. Ini yang fakta unik. Saya nggak tahu Bapak Ibu paham atau enggak. Nih, oke. Madrasah Aliyah, saya baru sadar, Madrasah Aliyah dan sekolah SMA di Jogja itu Google Maps-nya kosong semua. Jadi nggak ada reviewnya. Saya baru sadar loh, kok gitu ya? Apa karena sejarah histori apa ya perang antar sekolah gitu kemudian dihilangkan Google Review-nya apa ya? Tapi kalau madrasah aliyah yang swasta ada. Ini contohnya madrasah aliyah Darul Ulum Sinar Melati. Ini ada 135 reviewnya. Tapi yang man negeri sama SMA negeri itu Google Review-nya kosong semua. Silakan dicek aja. Silakan dicek. Nah, ini contoh Man 1, Man 2 ini kosong. Nggak ada review, nggak ada tombol reviewnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sadar atau nggak, atau jangan-jangan memang ada kebijakan seperti itu ya. Saya kurang paham. Nah, tapi kalau SMK masih ada SMK. Nih, contohnya SMK 7 ada 236 review. SMK Taman Siswan Jetis ada 65. SMK 2 Negeri 2 ini ada 1.200. Nah, jadi yang nggak ada reviewnya itu MAN sama SMA. Nah, saya kemarin nggak sempat ngecek juga yang MTSN itu ada atau enggak itu kan. Ini fakta unik nih. Semoga husnudonnya karena hal yang baik-baik. Karena ada juga yang itu. Karena ada juga yang Google Maps-nya dihilangkan karena menghindari hal buruk. Ini dia. Saya kemarin baru buat threads di mana? Itu loh, threads di Instagram itu loh. Ini dia kejadiannya. Nah, nah, nah. Terbaca buatan Pak, Bu? Baca. Terbaca. Nah, Ya. saya kemarin nyuci mobil dan saya menemukan ini di salah satu outlet car wash Orange, mungkin terkenal ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai juga yang warnanya oranye-oranye itu loh. Ternyata dia masang ini di setiap outletnya. Mohon maaf, seluruh Orange car wash tidak memiliki titik Google Maps. Jika terdapat titik Google Maps, maka bukan resmi dari pihak Orange car wash. Komplain terkait hasil cuci atau kurang puas bisa diinfokan langsung ke tim kami di lapangan. Ini saya penasaran, dia ini swasta, seharusnya dengan Google Maps bisa juara lebih banyak. Kenapa kok malah milih nggak punya Google Maps gitu kan? Nah, akhirnya saya buat posting di threads di Instagram itu, semacam Twitternya adalah Twitternya Instagram. Saya buat threads, ada yang tahu nggak kenapa kok Orange Car Wash yang cabangnya banyak banget, dia buat disclaimer seperti ini, titik Google-nya bukan dari mereka. Nah, yang jawab itu ternyata masuk akal semua. Yang jawab macam-macam. Nah, ini contoh yang jawab. Nah, ini ternyata yang jawab itu ngeluh semua. Nyucinya asal, bersih nggak bersih, karet nggak dicuci, banyak bad review. Nah, mungkin karena banyak bad review, cuma bintang 1 itu kan akhirnya timbang punya Google Maps, mending nggak usah sama sekali gitu kan. Nah, ini dia. Tempatnya nggak recommended, kayaknya bener takut review negatif gitu kan. Sampai yang paling mind blowing, yang buat kaget ini komentar ini. Nah, bisnis utama dia bukan cuci mobil. Nah, cuci apa kira-kira? YTTA yang tahu-tahu aja. Semua cabangnya sama dan bukan sewa lahan. Berarti beli lahan ya, beli lahan Oh, di ya milik sendiri gitu ya. ya beli lahan di Jogja kan mahal toh. Ya. Kok bisa dengan cepat beli lahan banyak banget. Nah, Oh. berarti Murah. jangan-jangan bukan cuci mobil, Murah. Masih cuci baju maksudnya, cuci masih baju. kalau masih Oke. tinggal Oke. di Arun. Artinya ada Ya, kejadian tenang. di mana Google Maps ini tidak Nggak usah ikut dikeluarkan, saya. Google Maps tidak dikeluarkan Bisa karena saya.
karena ada kejadian apa namanya kejadian-kejadian darurat lah kira-kira seperti itu. Oke. Nah, best practice yang sudah kami lakukan, nggih. Nanti akan saya ceritakan tekniknya ya. Best practice yang sudah kami lakukan. Contoh ini Pak, Biro Umroh Jogja. Ini klien saya ya, klien. Jadi saya dan tim bekerja untuk biro ini ya dengan saya cerita ya. Jadi kami mengoptimasi Google Maps-nya. Nah, nih, ini kok Google Maps-nya ada 4 Pak. Nih, Mas, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini ini jadi 4 karena nomor satunya ngiklan. Ini sponsored. Jadi seharusnya dia cuma 3 Google Maps tuh, keluarnya cuma 3. Tripack tadi yang saya silahkan dulu. Dia jadi 4 karena dia ngiklan. Nah, tapi ini biro yang kami handle. Jadi ketika kami handle awalnya reviewnya cuma 10 lah, 10 atau nggak sampai 20, nggak sampai 20. Kemudian ketika kami mulai handle, kita bisa nge-push memaksimalkan sampai ratusan. Kalau mungkin per hari ini udah 400-an. Nih, sewa kamera Jogja. Ini kami nomor 2 di sini. Oke. 1.200 masuk yang paling tinggi reviewnya, paling banyak reviewnya se-Jogja. Kemudian ini contoh, saya juga membantu di Lazismu, Lembaga Zakat Amal Zakat ZIS di Muhammadiyah, di kecamatan kami, di kecamatan saya, di Kapanewon saya, di Ngaglik. Itu eh, ketika saya masuk, saya bantu itu belum ada Google Maps-nya. Kemudian kita buat Google Maps, dan dalam waktu singkat kita bisa dapat 42 review. Nah, jadi ketika sebelumnya orang nyari zakat infak di Ngaglik nggak ketemu, sekarang kalau orang nyari zakat infak di Ngaglik Sleman, kita nomor 1. Artinya apa? Potensi ketika orang nyari zakat infak, ketika kita di atas teratas, kan potensinya tinggi ya. Potensi tinggi orang untuk mencet tombol rute, untuk mencet tombol direction, untuk segera mengarah ke lazismu gitu kan. Oke, oke, lanjut. Nah, kita akan optimasi. Nah, ini dia Pak yang tadi saya bilang. Kalau kita buka lewat Google Maps, nanti akan ada tombol ini, claim this business. Nah, terlihat ya. Jadi yang belum ada adminnya, mesti akan ada tombol claim this business. Dan orang secara random bisa mengambil alih. Ini contoh yang terjadi di KUA Kemantren Wirobrajan. Oke. Nah, nah ini dia tombolnya. Oke. Oke. Mau latihan sekarang atau kalau boleh, kalau bisa silakan. Jadi yang pertama silakan ambil HP-nya, Bapak. Ambil HP atau mungkin baiknya sih yang ada email resmi atau email official kantor. Jadi jangan pakai email pribadi. Jadi nanti biar enak untuk apa namanya mewariskannya itu kan ya. Nah, jadi silakan kalau mau nyoba. Ini nanti kalau untuk praktiknya kita Skip ya. apa, kita daftar dulu Oh, Gmail yang digunakan. Karena nanti oh gitu ya. pengalaman kenapa ini tidak terkelola Ah. itu salah satunya karena menggunakan Gmail pegawai-pegawai yang sebelumnya gitu. Oh ya Eh, ya siap siap nggih ya, nggih nggih. ya. Siap betul betul. Berarti mungkin satu pintu di Humas Kemenak Kota nggih. Jadi biar Ya. pakai bahkan kalau bisa malah emailnya email satu pintu dulu aja. Email satu milik Kemenak Kota. Nanti dia ngeklaim semua dulu. Nanti ngeklaim semua. Nanti baru kemudian sharing admin. Jadi sistemnya itu nanti kayak sharing itu loh. Sharing akses. Nah, Oke, oke, bisa nanti ya. ya, ya, Jadi seperti itu. oke. Nanti kalau mau optimasi berarti silakan buka Google Maps-nya. Bisa dicek dulu Pak. Jadi cuma cek dulu aja. Bener nggak di masing-masing institusi keluar tombol claim this business. Kalau keluar berarti memang belum ada adminnya. Karena kalau sudah ada adminnya, seharusnya di sini tulisannya eh, apa namanya? Seharusnya sudah nggak ada ininya, nggak ada tombolnya. Oke, oke. Nanti biasanya kalau verifikasinya itu bisa via telepon, via SMS, via postcard atau dikirimi surat. Nanti dikirimi nanti kalau saya paling gampang telepon. Jadi kalau telepon kan langsung. Nanti ditelepon, nanti langsung dia nyebutin kodenya. 560. Nah, nanti ada sekitar 6 digit 6 digit kode yang bisa langsung dimasukkan untuk verifikasi. Nah, nanti kalau sudah lengkap, nanti silakan diisi selengkap-lengkapnya, website, nomor HP atau WA. Kalau menurut saya hari ini kalau memang ada nomor telepon atau WA, mending pakai nomor telepon atau WA. Jadi saya kira generasi sekarang sudah tidak lagi zamannya
pakai telepon fix line ya, yang 0274 gitu kan. Lebih senengnya kalau pakai nomor yang seluler. Bahkan kalau perlu ada WhatsApp-nya gitu kan. Jam buka tutup, foto-foto dibanyakin itu kan. Oke. Oke. Nah, ini dia. Jadi Google Maps itu gimana caranya biar ini masuk ke teknik ya, teknik strategi biar biar laris atau biar banyak reviewnya. Jadi ada teori yang mengatakan orang itu kalau suka bakal berteriak. Sorry kebalik. Jadi ada teori yang mengatakan orang bakal berteriak. Kalau itu teori psikologis dasar aja lah. Orang kalau nggak suka, dia akan nge-review negatif. Bintang 1, bintang 2 dia bakal marah-marah. Itu defaultnya seperti itu. Orang kalau marah, kalau kecewa. Kalau suka, dia bakal diam-diam aja, itu kan. Nah, bagi kami, orang yang berkecimpung di dunia usaha, kita mencoba membalik logika itu. Jadi kita membalik logikanya. Jadi kalau 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 kami, bagaimana caranya? Kalau suka, harus berteriak, harus diucapkan, harus disampaikan, harus kasih bintang 5. Kalau kecewa, diam-diam aja. Atau kalau kecewa, kalaupun kecewa, berbisik. Nah, nyampaikannya diam-diam. Nah, gimana prakteknya? Prakteknya ini. Mungkin ada yang pernah ke Pak Bayu Jakal itu. Larisnya minta ampun, Pak. Nah, ini mungkin ada yang pernah ya, atau sudah hampir semuanya udah pernah ya mungkin ya. Nah, ini cara Pak Bayu untuk membalik logika tadi itu. Cara Pak Bayu untuk membalik logika dasar tadi itu. Jadi Pak Bayu pengen kalau orang suka dengan produknya, dia harus nge-review, berteriak. Nah, kalau nggak suka, diam-diam baik. Diam-diam atau berbisik. Nah, ini caranya gini Pak Bayu. Pelanggan yang terhormat, jika Anda puas terhadap pelayanan kami, silahkan review di Google Maps. Nah, dapatkan gratis es krim. Akhirnya orang tertarik nih. Biar dapat es krim harus berteriak dulu. Harus Lumayan. lumayan nah, itu kan. Di dalam banyak toko warung ada lagi yang ngasih gratis es teh gitu kan. Mungkin kalau pernah lihat kayak gitu ya. Ada gratis es teh, gratis minuman itu kan. Kayak gitu itu sebenarnya mancing agar orang berteriak kalau suka. Kalau kecewa, menang-menang wae atau paling enggak di DM, dikirim pesan lewat Instagram. Jadi kan diam-diam aja. Jadi orang nggak perlu tahu, orang lain nggak perlu tahu kalau dia kecewa gitu kan. Nah, berhasil lah Pak Bayu ini. Reviewnya sampai 24.629. Terus semua orang Pak itu Pak. Tak jamin kalau review Google Maps itu orang. Jadi orang yang pernah ke sana dan dia apa namanya nge-review gitu kan. Nah, 4,8 reviewnya. Hampir sempurna. Dan menurut saya review Google Maps itu jangan sempurna. Jangan sempurna 5 bulat. Soalnya 5 bulat mencurigakan. Kelihatan kayak difabrikasi. Kelihatan kayak dibuat-buat. Oke, lanjut. Ini Tegalrejo yang Army Facility, yang fasilitas apa namanya fasilitas militer gitu kan. Tegalrejo militer. Algoritma Google Maps itu kurang lebih seperti ini, Pak. Kenapa kok bisa jadi tripek tertinggi? Kenapa kok dicari dia keluar sendiri? Nah, kurang lebih seperti ini yang kami simpulkan. Yang pertama, namanya jelas dan sesuai keyword. Ini udah jelas. Kantor Urusan Agama Tegalrejo. Keyword itu maksudnya apa? Keyword itu maksudnya produk yang kita jual. Contoh, kayak saya iFrame. iFrame kan mungkin Bapak nggak tahu iFrame itu apa. Tapi saya berikan keyword iFrame rental kamera. Berarti keywordnya rental kamera. Mas Eko misal punya warung, misal katakan warung tengah minggir. Mas namanya? Dapur sawah. Dapur sawah. Dapur Nah, sawah. dapur sawah. Jadi dapur sawah itu adalah nama Gmaps. Belum ada keywordnya. Jadi harus ada keywordnya. Keywordnya bisa jadi adalah jualan yang jenengan dahulukan. Nah, misal dapur sawah, jualannya no mas, yang paling Bebek jenengan. bacem. Nah, bacem. Bebek Berarti masuk. bebek bacem. Nah, nggih. Berarti dimasukin dapur sawah bebek bacem. Nah, itu. Misal Kang Arman di mana di Galur punya jualan lah, walah, katakan punya warung gitu kan ya. Iya, benar ya Kang ya? Ya, betul. Betul, saya punya jualan. Ya. Jadi ada nama Google Maps, ada nama keyword. Itu harus disatukan.
Misal kalau Kang Arman katakan, misal jualan pisau, katakan ya, pisau belati gitu kan. Sekarang biasanya nek pas mau Idul Adha kemarin banyak laris tuh. Misal Arman Arman pisau gitu kan. Nah, itu masih kurang jelas kalau menurut saya. Jadi harus ada jelas Arman pisau apa pisau kurban itu kan. Jadi kita menggunakan cara berpikir orang yang mencari lewat Google Maps itu, kira-kira orang kalau ngetik Google Maps itu nyarinya apa ya gitu kan. Jadi itulah yang disebut keyword. Jadi apa yang dicari orang ketika dia ngetik di Google Maps. Karena umumnya orang yang ngeklik langsung iframe itu hampir nggak ada. Orang yang milih langsung dapur sawah itu umumnya nggak ada. Biasanya orang nyarinya kan rumah makan di minggir. Nah, itu kan. Nah, itu yang kita kejar sebagai sebagai keyword itu kan. Yang kedua, keterangan yang mendetail, jam buka tutup, nomor telepon, website, ini penting Pak. Website itu penting sekali. Jadi kalaupun nggak punya website, Kang Eko, bisa pakai Linktree. Bisa kasih Linktree atau bisa kasih Instagramnya. Saya kan udah pada punya semua ya, Instagram tiap KUA ya. Ada Instagram, ada Facebook. Nah, ya. Ada yang lost kontak Lost kontak. karena adminnya itu kan bawa Aset. bawa itu password, kemudian pergi untuk melacaknya juga sulit. Allah. Yang Tegal Rejo itu yang bikin Samsul, Iya. Pak. Oh iya. Mas Iya, iya. Zulfi, Iya, iya. ini misalnya kan yang di Tegalrejo itu kan ini yang menjadi masalah ini. Gambarnya itu Wiro Braja. Kita Oh. merasa nggak buat itu dulu ya. Iya, Jadi nanti reviewnya juga aneh juga. iya, iya, iya. Reviewnya juga ada beberapa yang nggak tahu dia pelayanannya di sini atau di Tegalrejo. Ya bahasanya itu para pegawainya itu malah YouTubean terus. Nah, ini yang Nanti kena sesi Tegalrejo atau Wiro Braja? sesi tanya jawab dan sharing Pak Samsul nanti. Oh Iya, ya, iya. siap. Ini kan Siap, langsung Adminnya kena itu goib, bukan Samsul. bukan Materi apa itu namanya udah YouTubean selesai. ya. bukan gedung Tegalrejo itu. Iya, iya, siap, siap, siap. Oke, Pak. Berarti kalau kayak gini PR pertamanya harus diambil alih, Pak. Selama belum diambil alih nggak bisa diapa-apain, Pak, nanti. Jadi kalau udah bisa diambil alih, nanti bisa di-delete. Fotonya bisa di-delete. Yang foto yang nggak relevan. Nanti kita delete, kita inject dengan foto-foto baru. Jadi nanti foto dengan foto yang banyak, terus di-inject di apa namanya di add foto. Atau bahkan sekarang pun bisa, Pak. Sekarang jenengan apa namanya bisa walaupun belum admin ya, di foto dulu yang banyak terus itu Pak masuk di Google Maps-nya nanti ada pilihan foto, add foto atau review. Nah, masukin fotonya. Walaupun kalau secara efek tetap lebih lebih apa namanya lebih powerful ketika kita jadi admin karena di admin itu nanti ada pilihan setting foto untuk thumbnail, setting foto untuk cover gitu kan. Itu ada semua di menu admin itu kan. Oke. Siap. Jadi saya coba lanjut nggih. Jadi website harus ada walaupun cuman link Instagram, link Facebook atau Linktree. Kalau saya biasanya pakai Linktree. Jadi karena kenapa Linktree nanti enak. Jadi Linktree bisa kita buatin ada tombol WA, ada tombol IG, ada tombol Facebook, ada tombol TikTok. Nah, atau bahkan juga misal ada kalau ada pelayanan online ya, langsung masukin Google Form itu bisa pakai Linktree enak. Jadi website itu harus ada gitu kan. Walaupun nggak harus website resmi dari yang .co.id itu kan. Kemudian review yang menjelaskan, Pak. Jadi kalau review itu harus menjelaskan. Karena kalau reviewnya cuma bilang bintang 5, mantap. Bintang 4, keren. Bintang 5, jos, Marco top. Itu nggak ngefek, Pak, nanti. Nggak ngefek di hasil pencarian. Nah, jadi harus terstruktur. Jadi benar-benar harus dibuat bagaimana caranya, mungkin 3 atau 5 kalimat yang menjelaskan layanan. Nah, misal layanannya apa namanya mau nikah, berarti jelasin. Alhamdulillah ngurus persiapan nikah di KUA Tegalrejo itu asik, helpful banget, cepat layanannya. Nah, itu harus disebutkan keywordnya tadi, disebutkan keyword layanannya. Nah, jadi nggak boleh cuma 5 bintang mantap, nanti nggak ngefek Pak. Nah, terus ini terakhir algoritmanya juga itu adalah foto-foto yang relevan di lokasi. Kenapa kok di lokasi, Pak? Karena kalau fotonya kita kirim lewat WhatsApp, nanti itu dia kehilangan istilahnya tuh kehilangan geotaggingnya, kehilangan exif-nya, data exif-nya. Jadi foto kita itu by default ketika kita moto dengan foto HP kita itu ada lokasinya, Pak. Kan ada istilah geotaggingnya ya.
lokasinya di mana. Nah, itu ketika kita upload ke Google Maps dan dia merasa bahwa oh, orang ini benar-benar ngupload dari lokasi ini, itu tinggi tingkat kepercayaannya. Jadi Google benar-benar meyakini bahwa ini benar-benar foto di lokasi. Harganya tinggi banget. Nah, jadi sebaiknya orang yang pernah ke kantor jenengan itu suruh buat review itu ada fotonya. Walaupun fotonya terserah lah, foto bebas lah. Foto plangnya, foto apa namanya, foto apa namanya eh, depannya atau foto layanannya itu. Jadi biar benar-benar yakin Google bahwa orang ini pernah ke sana, dibuktikan dengan adanya foto yang ada geotaggingnya. Nah, ini cara pancing review ya. Ini tadi yang saya bilang Madrasah Aliyah Negeri 1 yang tidak ada reviewnya. Tadi sempat ada yang bales nggih. Jadi ada yang mungkin memang biar tidak ada pertengkaran karena mungkin kalau anak-anak sekarang kalau dulu mungkin kan tahun 80 90 2000 kalau gelut ya gelut fisik ya. Wah, bisa jadi sekarang gelutnya gelut online, gelut Google Maps. Nah, mungkin sekolah menghindari, boleh jadi seperti itu. Oke. Nah, cara pancing review yang saya lakukan di iFrame dan di seluruh klien-klien saya itu setiap yang datang harus memberikan review Google Maps. Nah, pasang poster tadi yang mirip kayak itu loh, yang di Pak Bayu itu loh. Bagi yang puas dengan layanan KUA Umbul Harjo, silahkan berikan review di Google Maps. Dapat air minum gratis, misal gitu kan. Dapat es teh gratis, atau mungkin disediakan teh gratis atau disediakan apalah gitu kan. Atau diskon 5% biaya pernikahan. Kalau iFrame gitu Pak, kalau iFrame. Jadi kalau iFrame itu kalau mau review kita kasih diskon 20%. Kita kasih 20% diskonnya. Sekalian karena kita rental ya. Jadi kita bukan jual beli, kita bisa ngatur harga. Jadi 20% kalau orang mau nge-review Google Maps. Itu pun reviewnya nggak boleh asal-asalan. Sekali lagi nggak boleh asal-asalan, nggak boleh bintang 5 mantap. Jadi sebaiknya 3 sampai 5 kalimat dan ada fotonya. Nah, bintangnya boleh 4, boleh 5. Nggak harus sempurna 5. Boleh 4, boleh 5. Jadi biar Google pun juga detek kita ini wajar. Nggak fabrikasi, nggak kayak buatan gawe-gawe gitu loh. Oke. Tadi sekali lagi ada keyword wajib yang harus dimasukkan sesuai produk kita. Jadi apa jualan kita, apa layanan kita. Nah, harus ada ya. Kalau saya misal sewa kamera di iFrame itu murah, cepat layanannya, masnya ganteng-ganteng, boleh karena ada keyword wajibnya sewa kamera. Sekolah di misal Man satu Kota Yogyakarta itu harganya terjangkau, gurunya asik-asik, fasilitasnya lengkap, boleh itu. Anu udah ada keywordnya kan. Keywordnya tadi soal layanan. Sekali lagi keywordnya adalah layanan. Oke. Nah, berikan diskon layanan dan atau gratisan gimmick yang mudah diberikan ya. Es teh, es krim boleh, atau diskon layanan itu kan. Nah, ini yang sering saya lakukan juga. Ada undian berhadiah bisa bulanan, bisa saat event ada seminar keramaian. Jadi di masjid kami, di Masjid Ahmad Dahlan Rejo Dani Ngagri itu, tiap kali kajian Ahad pagi itu selalu diumumkan oleh MC di akhir acara. Bapak Ibu-ibu tolong berikan review Google Maps untuk acara hari ini untuk masjid kita. Jadi orang yang datang ada sekitar 200-300 itu rame-rame ngasih Google Maps. Nah, itu efektif. Sekali sekali kita minta gitu biasanya nambah 5 nambah 10 reviewnya itu kan. Jadi misal kalau jenengan di kantor ada acara seminar yang ngumpulin banyak orang, di akhir acara disuruh nge-review semua aja. Nanti cepet apa namanya? Cepet nambahnya gitu kan. Nah, nanti tinggal dikasih aja kalau yang paling bagus dikasih hadiah gitu kan. Nah, nanti ini bisa nanti saya share ya atau udah saya share ke Mas Eko teknik-teknik cara mancing review ini tadi yang saya bisa naikin Lazismu di tempat saya jadi nomor 1, bisa naikin klien saya jadi biro umroh nomor 1 di Google Maps itu kan. Tekniknya seperti ini sebenarnya. Intinya seperti ini. Jadi review tapi reviewnya terstandar, ada ilmunya gitu kan. Oke. Ini terakhir, jadi kata Bruce Lee, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Jadi ilmu Google Maps jadi tidak akan berarti kalau tidak pernah dipraktekkan. Jadi ilmu Google Maps akan berarti ketika habis ini mungkin bisa dibuatin Renstra ya. Habis ini mungkin buat email resmi dulu ke Menak, terus email resmi ke Menak itu yang akan mengklaim seluruh KUA. Jadi nanti klaimnya harus datang Mas Eko.
disarankan HP yang ada emailnya nanti itu datang di lokasi. Jadi ketika ngeklaim itu di lokasi. Jadi Google percaya bahwa oh HP ini ada email Kemenak, HP-nya di lokasi untuk mengklaim. Karena takutnya kalau misal jenengan di kantor terus mengklaim di KUA yang terpisah-pisah itu nanti dianggap khawatirnya dia dianggap suspicious movement loh. Jadi dianggap aktivitas mencurigakan. Nah, jadi memang nanti harus muter untuk ngeklaim satu persatu. Nanti kalau udah berhasil, baru di share admin. Jadi di share admin, tiap KUA punya admin sendiri-sendiri. Admin itu yang akan nanti balesi. Kalau saya tiap sebulan sekali akan balesi. Jadi saya membuat tiap tanggal 2 itu saya sendiri karena saya ownernya, saya yang ngambil alih untuk nge-review. Jadi saya tiap tanggal 2 itu saya membaca review-review yang jelek yang baik, baik jelek maupun baik, saya apa namanya? Saya balasi satu persatu gitu kan. Nggih, ngoten dari saya. Kalau ada tanya jawab, monggo. Semoga saya bisa jawab nggih. Ini salah satu Google Map saya. Eh, Nanti kalau mau bantu Google Map dengan senang hati, matur nuwun gitu kan. Oke, forum saya kembalikan ke Kang Eko. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Fani. Ini banyak hal yang membuka pikiran kita semua tentang pentingnya Google Map, kemudian bagaimana cara pengelolaan Google Map yang baik gitu, sehingga itu menjadi sarana komunikasi kita dengan masyarakat gitu. Untuk lebih detail, mungkin ada persoalan-persoalan di KUA atau madrasah, nanti kami persilakan dua penanya dulu. Kemudian tadi tentang contoh kasus ya, kenapa di kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta reviewnya itu mandek. Nah, itu karena yang membuat itu admin lama, kemudian kami tidak tahu dulu apakah pernah melakukan pelanggaran kebijakan dari Google atau apa. Sehingga sampai sekarang itu ketika ada yang mereview itu tidak muncul gitu. Nah, mungkin ini kalau Kang Fani ada solusi bisa nanti sampaikan. Tapi dari teman-teman dulu silakan yang ingin bertanya dua dulu, yang langsung dulu ya nanti yang via chat menyusul. Monggo. Silakan bisa on mic, on cam yang mau bertanya. Saya Pak Eko. Nggih. Halo. Silakan dari Min 1 Yogyakarta. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk tidak Pak suaranya Pak? Sudah terdengar, monggo silakan. Jelas, Hmm. jelas. Perkenalkan, saya Gayatri Novalinda dari BIN 1 Yogyakarta, Pak. Saya ingin bertanya terkait branding Google Map ini ya, Pak ya. Kebetulan pun saya juga mengelola perpustakaan Ulil Albab Min 1 Yogyakarta. Nah, saya kan juga melakukan branding ya, Pak, untuk perpustakaan ini, untuk bagian promosi perpustakaannya juga. Saya pernah berpikiran untuk membuat titik lokasi perpustakaan ini juga di Min 1 Yogyakarta. Kalau menurut Bapak pribadi, apakah saya lebih baik lokasinya itu tetap mendompleng Min 1 Yogyakarta atau memiliki lokasi pribadi? Jadi ada lokasi Min 1 Yogyakarta dan ada lokasi perpustakaan Min 1 Yogyakarta. Karena ketika saya melakukan posting di Instagram untuk promosi perpustakaan atau displaying buku baru itu yang keluar tetap Min 1 Yogyakarta, Pak. Sebenarnya saya berpikiran rasanya seru nih kalau kami unit perpustakaan itu punya lokasi sendiri. Kalau menurut Bapak pribadi lebih baiknya seperti apa agar branding sekolah pun tidak kalah pamor dengan branding perpustakaan. Terima Baik, kasih baik, terima kasih Bapak. dari Min 1 Yogyakarta, Mbak Gayatri. Yang lainnya, satu lagi, yang pertanyaan langsung kita utamakan dulu. Silakan. Ya Pak, J, eh, dari Bro Brajan. oh, nah, pakai namanya belum di rename ya ini. Ya, saya Ya, silakan. bayang-bayangnya Pak Eko. Jadi, J. eh, izin tanya untuk klaim tadi ya bisnis kita sempat mencoba itu, cuman eh, di awal itu kita harus punya video dan lain sebagainya.
Setelah di situ kita berhenti karena kok kayaknya harus belajar lebih dalam lagi. Cuma saya pribadi itu juga pernah buat untuk HPAI tempat saya itu ya, lumayan itu. Nah ini caranya untuk KUA itu bagaimana biar apa nih tahap-tahapannya untuk klaim bisnis itu biar nggak salah gitu Pak. Mungkin itu Pak. Baik, ya terima kasih. Ada dua. Ini Mas Berlin ya, dari Umbul Harjo. Wiro Brajan. Wiro Brajan. Kira Braja. Oke, terima kasih. Silakan, Kang Fani bisa langsung. Ada dua tadi. Yang pertama, satu lokasi untuk dua brand atau dua nama itu seperti apa. Kemudian eh, prosedur untuk klaim itu seperti apa. Terima kasih. Ya, siap, siap. Saya coba balas, Ge. Saya coba jawab berdasarkan pengalaman saya, Ge. Kalau tadi soal saya balas sih yang nomor dua dulu ya, saya jawabnya ya. Jadi pertanyaan yang nomor dua, yang soal cara ngeklaim. Jadi jujur saja, Google itu sangat-sangat, pengalaman saya, Google itu sangat-sangat random teknik klaimnya. Jadi contoh yang tadi saya bilang, yang bakmi bakmi Jawa dekat rumah saya itu, yang udah 500 review itu saya ngeklaim mencet tombol langsung langsung saya jadi admin. Oke. Tapi kemarin saya juga setahun yang lalu ketika mulai ngoptimasi di cabang kami, di cabang Muhammadiyah kami itu, masjid dan lazismu itu, dia minta video. Betul, dia minta video. Jadi yang penting, sekali lagi, kunci video itu yang penting adalah ketika kita video itu, itu bukan video rekaman, tapi video live tuh loh. Jadi kita benar-benar megang HP, kita muter, kita jelaskan. Bahkan dia nggak cuman suruh muter, dia itu nanti sampai harus buka itu loh komputer. Jadi kayak hak milik itu loh, benar-benar kantor itu kita kita menguasai. Jadi nanti harus misal kita muter ini kantor KUA Umbul Harjo, KUA eh, Mergangsan, ini adalah tempat kerja kami. Jadi harus dilafalkan Oh tempat gitu. kerja kami. Ini contohnya ini ada komputer nih, ya, komputernya dinyalakan. Termasuk termasuk ada beberapa pelayanan juga di gitu ya Pak. Betul, sebagai sebagai apa? Sebagai sampel. Oke. Sampel. Jadi Ya, ini ya. contoh pelayanan, ini adalah misal layanan apa gitu kan. Itu tentu harus di briefing dulu ya. Nanti di briefing bahwa kita akan rekaman kemungkinan sekitar 1, 2, 3 menit ya. Nggak panjang itu Ya, soalnya gitu. nggak panjang. Heeh. Jadi nanti mungkin dari depan ini pelangnya, ini pelang kantor kami. Oke, kita masuk di dalam ini ada ruang Pak Kepala. Pak Kepala, jadi Pak Kepala udah di briefing bahwa dia akan masuk itu loh. Pak Kepala, kemudian ini ruang layanan sedang buka komputernya dari nol dinyalakan, terus apa namanya logo Windows, terus login itu harus ditunjukin bahwa benar-benar bisa login. Nah, terus ini ada ruang layanan, ada yang sedang mungkin dilayani. Nah, jadi sebanyak mungkin yang menjelaskan bahwa itu benar-benar kantor kita. Jadi kita bukan tamu itu loh. Nah, nah, jadi pengalaman saya seperti itu. Bahkan terakhir, oh ya saya baru ingat, saya juga pernah ngeklaimkan eh, pabrik pabrik bakerynya teman saya. Jadi pabrik bakery teman saya dulu dulu ceritanya yang admin itu pindah. Jadi yang admin itu pindah, mungkin banyak kasus ya. Adminnya pindah, nggak mewariskan. Nah, saya lupa ingat ya. Tapi sepertinya ada kok. Ada tombolnya kita memaksa untuk jadi admin kita bisa. Nanti perlu diutak-atik lagi ya. Jadi admin udah pindah, nggak bisa diakses itu kemudian saya ngambil alih. Nah, jadi ambil alihnya sama tekniknya. Jadi kita benar-benar saya pakai HP yang ada emailnya mereka, HP emailnya klien. Kemudian di lokasi saya juga dari depan. Jadi video dari depan. Ini saya sedang berada di pabrik bakery Chiffon itu kan. Nah, saya mengaku sebagai saya adalah pegawainya dan saya adalah ownernya dan akan mengakses Google Maps ini kembali gitu kan. Masuk, nyalakan laptop, buka-buka dokumen gitu kan. Terus disuruh tanda tangan, etok-etok tanda tangan. Masuk ke dalam, ke dapurnya. Ini dapurnya, ini ada Pak siapa yang lagi masak. Tolong Pak, halo, halo gitu kan. Jadi kayak kita benar-benar orang dalam tuh loh. Jadi Kayak Google melihat, mereview tempat dan pekerjaan di dalam gitu ya Pak. betul, betul. Jadi Pak ini lagi masaknya sekian waktu. Jadi benar-benar Google nanti melihat videonya sebagai kita ini orang dalam, pemiliknya, bukan tamu, ngoten Pak. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Gitu. Boleh diskusi lagi Pak. Derek, Mas Eko boleh nggak Mas Eko? Waktunya Ya, aman udah. silakan. Oke. Terkait dengan Google ini nggih, Pak, ada beberapa yang tempat saya itu
apa salah gunakan oleh orang lain dan diambil itu memang betul bisa diambil Hmm, dan apa nomor rekening dan lain sebagainya ternyata hmm, karena dia punya kos gitu ya. hmm, Nah itu eh, pernah dibuat kalau mau masuk ke ngekos di sini transfer sekian gitu. Nah, nanti antisipasinya bagaimana ketika nanti kita KUA misalnya kita udah aktif nih klaim klaim bisnisnya. ya, Nah, nanti ternyata eh, ada yang menyalahgunakan. Ya. oke, ya, Bagaimana kita mengantisipasi kita tahu kalau Google Map kita itu diambil alih oleh orang lain itu, Pak. siap, ya, oke, oke. Ini juga Oke, jadi itu. juga terjadi dengan di saya Pak di rental. Jadi itu cara mainnya. Mungkin di dunia kos lebih parah ya. Tapi kalau di dunia Iya. rental itu hanya bisa kita ketahui kalau kita jadi admin Pak. Karena kalau kita jadi admin setiap kali ada notif, ada review itu kan ada notifnya. Jadi ada notif, ada terjadi perubahan. Nah, insya Allah kalau sudah kita ambil alih, kita aman lah, seharusnya aman. Jadi cara mainnya orang yang nipu itu dengan cara dia biasanya itu dia ngasih komentar, ngasih review. Oke. Biasanya ngaku sebagai pemiliknya. Saya adalah pemilik kos ini. Kalau kalau mau kontak-kontakan silakan ke nomor ini. Yang mana nomor ini berbeda dengan nomor Yang nomor dicantumkan. ofisial. Ya. Nah, disitulah kemudian nanti terjadi penipuan. Jadi orang ketika mau nonton, mau lihat dia malah ngubungin nomor penipu. Hmm. Nah, yang saya lakukan di iFrame itu setiap kali ada yang komen seperti itu, review seperti itu langsung saya hapus. Ya, mungkin hanya kayak gitu caranya, Pak ya. Karena dan hanya bisa terjadi ketika kita ngadmin, kita adminnya. Jadi setiap kali ada yang reviewnya aneh langsung saya hapus. Delete kan bisa ada pilihan delete. Delete apa namanya? Delete delete atau report lah gitu kan. Oke. Delete atau report karena ini spam, karena ini scam, penipuan itu kan. Kayak Oke. gitu, Pak. Jadi Oke, seperti itulah. Oke. oke, Matur baik. nuwun, matur nuwun. Oke, Oke, makasih. terus tadi Mbak Eh, Gayatri ya, Mbak ya, Gayatri. Oke. Terus yang selanjutnya Mbak Gayatri soal untuk review, saya kira kalau dari saya ya, pengalaman saya, branding itu branding itu teorinya adalah keterlihatan sebenarnya. Promosi itu kan keterlihatan. Makin sering kita terlihat, makin baik. Jadi makin banyak kontennya, makin baik. Nah, kalau kalau jenengan merasa bahwa misal katakan mau branding sendiri perpusnya di mana dan perpus itu bisa dibuka untuk umum, saya kira wajar-wajar aja gitu. Kalau untuk buat branding terpisah. Karena takutnya kalau masih nempel branding sekolah aslinya, tentu sekolah asli punya birokrasi yang terpisah kan. Mau posting harus izin adminnya sekolah itu kan, mau nambah apa harus izin admin sekolah itu kelamaan. Nah, kalau jenengan mau branding sendiri, saya rasa itu lebih lebih bagus lagi itu kan. Tahu juga nanti ketika branding yang jenengan bangun itu meningkat bagus, nanti juga yang bakal menerima manfaatnya kan sekolah kan gitu. Itu yang pertama, poin pertama. Yang kedua, kalau mau buat Google Maps sendiri bisa kok. Google Maps itu bisa numpuk di satu tempat bisa kok. Buktinya apa? Buktinya kayak di mall itu. Di mall kan mallnya Ambarukmo Plaza. Tapi di dalamnya kan sendiri-sendiri Google Maps-nya. Ada Google Maps, misal Mall Amplas di dalamnya ada hypermart-nya, ada XX1-nya, ada misal apa sih namanya? Nek minum itu kopi apa Starbucks-nya itu kan numpuk di satu tempat. Nah, nanti bisa diberi notice, nanti ada pilihan itu. Jadi ketika jenengan buat dari nol, nanti ada pilihannya. Misal perpustakaan, Mbak jenengan Mbak tadi Pak, Bab. Ulil albab. perpustakaan ulul albab min ya, min tadi ya. Min ya. Karena Ya. kan ulul albab min apa nanti nanti bisa dimasukin locationnya inside. Nah, nanti ada itu kalau misalnya jangan buat dari nol nanti ada pilihan kolomnya locationnya inside min apa gitu kan, min kota gitu kan, jadi nanti bisa numpuk dalam satu lokasi. Nah, kalau udah jadi gitu nanti soal branding bisa kuat-kuatan, nanti kuat mana, kuat sekolah atau kuat perpustakaannya gitu kan. Seperti itu. Jadi saya kira kita niatkan misal kalau niatin branding itu kan mungkin niatin juga bagian dakwah ya. Bagian dakwah, bagian promosi kebaikan yang kita lakukan itu kan. Jadi fasabiqul khairat mungkin kalau istilahnya di kami itu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu kan. Jadi nanti ketika ingin perpustakaannya bagus, insya Allah minnya juga akan dapat nama baik. Ngoten Mbak, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kang Fani. Ini untuk Ya. pertanyaan dari chat, ini bisa Oh, dijawab singkat-singkat ya. Yang pertama dari Pak Supasti, Pak Tegalrejo, apa dampak
apa dampaknya bagi usaha kecil yang belum memanfaatkan eh, internet untuk sarana promosi, gitu. Kemudian yang kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam membangun branding di dunia maya? Ini. Nah, ini pertanyaan berat nih, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Supasti. Yang pertama, dampaknya bagi usaha kecil yang menggunakan internet, belum menggunakan internet, berarti kalau nggak menggunakan internet, otomatis dia hanya akan berharap pada satu channel, Pak. Channelnya channel offline. Maksudnya offline gimana? Maksudnya offline itu ya hanya orang yang lewat. Hanya orang yang lewat yang lihat dengan mata kepala bahwa usaha Anda ada di situ. Kalau kita gunakan internet, berarti kan nambah channel, berarti kan, nambah channel. Jadi keterlihatan jenengan itu nggak cuman orang lewat lihat, tapi juga orang yang melihat di internet, itu kan. Nah, sekali lagi, channel tuh banyak banget, Pak. Offline tuh ada banyak, online juga banyak. Offline tuh contohnya jenengan di usahanya buat pelang, gitu kan. Buat pelang di lokasi. Berarti hanya orang yang lihat, yang lewat yang lihat kan. Ada lagi buat banner atau buat rontek. Nanti buat rontek jarak 5 kilo dari toko jenengan dibuat rontek. Berarti orang yang lihat rontek yang baca. Nah, online juga banyak, bisa Google Maps, bisa TikTok, bisa TikTok, bisa Instagram, bisa segala macam. Bahkan artinya kalau di kami, di orang-orang bisnis itu, seharusnya sesuatu yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia itu bisa dijual juga di internet. Nah, jadi saya ulangi, sesuatu yang bisa dijual di seluruh Indonesia, misal kita produksi gula. Jadi saya sering lihat video di itu ya di internet ya. Ada orang buat gula di daerah apa namanya yang naik daerah Kulon Progo itu Sermo itu gula semut ya. Itu dia bisa jualan sampai seluruh Indonesia. Kenapa? Ya karena dia produksi kemudian bisa dikirim. Akhirnya dia buat konten di TikTok, buat konten di Instagram, orang nonton terus beli. Nah, jadi channelnya nambah, Pak. Semakin banyak terlihat, semakin laris. Insya Allah, gitu rumusnya. Yang kedua, tantangan terbesar membangun branding di dunia maya, tantangannya konsisten, Pak. Bagaimana kita konsisten berada di satu bidang selama bertahun-tahun, belasan tahun, Pak. Saya alhamdulillah usaha multimedia plus minus 13 tahun. Selama itu pula juga kalau saya ngonten di Facebook, Instagram saya juga cerita soal bisnis saya. Saya nggak begitu banyak cerita orang lain. Ya, jadi orang tahu kalau namanya Zulfi Ivan itu pengusaha multimedia lah, pengusaha media itu kan. Saya juga kalau aktif di organisasi juga ngampu bidang media. Jadi orang-orang tahu kalau urusan media serahke kalau Mas Zulfi Ivani baik ngono kan. Nah, itu branding, Pak. Artinya branding itu sekali lagi selain keterlihatan juga konsistensi. Kita kira-kira berapa stamina kita untuk mempertahankan sekian lama kita promosi ini kok. Nah, jadi saya ada cerita kasus, Pak. Jadi saya punya teman dia digital marketing, ya orang-orang tahunya dia desainer grafis. Gambar itu loh, tukang gambar desain grafis. Jadi suatu ketika dia tiba-tiba mau Idul Adha, dia posting posting jualan apa namanya? Jualan kambing. Nah, itu kan. Orang percaya enggak? Ya percaya, cuman tapi mungkin nggak efektif. Nah, beda dengan orang yang memang dia sehari-harinya memang misal dia dokter hewan, setiap hari posting posting soal hewan, tiba-tiba mau Idul Adha dia posting jualan kambing, orang percaya. Nah, jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana keseharian kita, kalau kita mau usaha nggih, keseharian kita itu bisa dikapitalisasi. Misal keseharian keseharian mungkin jenengan-jenengan eh, ngopeni orang mau nikah atau ngopeni apa namanya ngopeni kantor itu apa yang kira-kira bisa di monetize atau bisa dikapitalisasi yang berdekatan itu kan. Ngoten. Oke, semoga bermanfaat nggih. Nanti insya Allah saya titipkan lewat Kang Eko untuk hadiah bukunya. Tapi ngapunten cuma dua, jadi nanti saya manut Kang Eko siapa yang dikasih. Ya, yang tadi yang nanya secara online tadi, yang langsung tadi. Ya. Oke, siap, siap. Kemudian ini ada satu lagi yang Oh, dari Pak Hari Purnomo. Target review untuk KUA untuk 22 hari. oke, Nah, pada prinsipnya menentukan target kemudian realisasinya itu seperti apa gitu mungkin. siap. Oke. Eh, tadi saya lihat, ini saya secara sekilas tadi saya googling ya. Ini benar atau salah ya? Jumlah pernikahan di kota Yogyakarta tahun 2022 itu 1879. Itu setahun apa sebulan, nggih? Itu setahun sepertinya, setahun. Setahun, ya. Ya. Satu tahun. Nggih.
Kalau begi juga setahun. setahun ya, oke, oke, oke. Kalau saya biasanya, kalau saya sama anak iFrame itu dari 10 orang saya target tiga review. Jadi nambahnya nggak banyak-banyak itu loh. Jadi saya rata-rata misal katakan dalam sehari itu ada 50 customer yang datang, itu cuman 30% aja, cuman 15 orang review itu udah bagus banget. Nah, jadi gimana caranya orang yang frontliner, pelayanan terdepan itu bisa meyakinkan customer, meyakinkan jamaah, meyakinkan orang yang berhubungan dengan KUA itu untuk memberi review. Itu saya kira itu masuk akal sih 30% itu kan. Nah, tadi dengan yang saya bilang tadi ya, orang yang datang di endorse agar ngisi. Orang yang misal kalau ada acara nikahan massal itu katakan ya, suruh nge-review gitu kan. Nanti yang paling bagus dikasih itu. Jadi berarti harusnya kalau setahun tuh 1879 berarti sekitar target berarti setahun tuh 450 aja nggak banyak-banyak. Hanya 450 review itu untuk seluruh DIY. Saya rasa itu gampang banget lah insya Allah. Saya Kota yakin. Jogja tadi, kota Sorry, Kota ya. Jogja. Nggih. Seharusnya itu gampang banget lah. Nah, tinggal nanti jenengan ngendor saja itu. Jadi ngelusnya orang biar nge-review seperti apa. Tentu dengan banyak teknik yang tadi saya share nih. Ngonten kira-kira. Terima kasih. Jadi nanti itu tadi data tentang pernikahan, tetapi juga ada yang konsultasi waris, kemudian tentang haji dan lain sebagainya bisa. Ininya kan masyarakat butuh ya, butuh layanan. Itu biasanya kalau orang yang butuh layanan itu untuk diarahkan itu lebih Iya, gampang gitu ya. betul. Betul. Oke. Kalau Ya, perlu itu, terima kasih. ngapunten Kang. Nanti Ah, sebelum dilayani suruh review dulu. Iya, itu makanya. Nanti kalau mau dilayani review dulu. Kalau nggak review nggak dilayani. Ya, ya, Iya, ngoten, siap. nanti pintar-pintar teman-teman di KUA dan di madrasah. Ya, terima kasih Kang Fani materinya. Kalau kata siapa itu Helmi Yahya atau siapa itu daging semua gitu ya. Jadi nanti untuk materi soft copy-nya bisa izin kami share ya nanti Oke. ke teman-teman di sini. Jadi yang di kolom chat minta materi nanti saya share di grup WA, PIC Web dan pengelola media sosial gitu. Oke. Kemudian sebetulnya ada agenda untuk apa? Tutorial. Tutorial untuk posting di website, tetapi karena waktunya belum memungkinkan ya. Nanti saya buatkan tutorial untuk apa? Filenya, teman-teman di KUA dan madrasah bisa menyimak di grup ya, di grup WA. Bagi yang belum bergabung, khusus PIC dan pengelola media sosial bisa bergabung di grup WA. Demikian. Kang Fani, teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya, atas inspirasinya. Sampai berjumpa lagi nanti di Sinau Lokalatih Tumbuh Bersama edisi selanjutnya. Kita tutup dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami banyak salah, mohon maaf. Dan ya ini informasi juga bahwa kita bisa mengadakan kegiatan tanpa biaya. Jadi ini betul-betul murni sharing dari narasumber kita, tidak ada anggaran dari kantor untuk narasumber, kita tidak mengeluarkan uang, jadi kita masing-masing berswadaya, teman-teman swadaya pakai data, listrik dan sebagainya. Intinya kita sebetulnya bisa bisa apa mengakali efisiensi ini untuk tetap bisa meningkatkan kompetensi. Itu. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun pamit nggih, matur nuwun. Matur nuwun.